Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi atau accounting equation merupakan cara akuntansi memandang perusahaan. Akuntansi memandang perusahaan sebagai kesatuan usaha atau entitas yang memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan aset. Yang kedua, sumber pendanaan untuk memperoleh kendali atas sumber daya itu. Dana untuk memperoleh aset bisa berasal dari pemilik dan pemberi pinjaman. Secara sistematis, persamaan akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Aset. Rumus aset yaitu liabilitas ditambah ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa depan. Jenis-jenis aset. Dalam akuntansi, aset dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aset lancar atau current aset, aset tetap atau fixed asset, dan aset tak berwujud atau intangible fixed asset. Dengan rincian sebagai berikut. Aset lancar atau current asset adalah aset yang diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contohnya yaitu kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan persediaan barang. Yang kedua, aset tetap atau fixed asset adalah sumber daya atau kekayaan yang memiliki hak kuasa dan diharapkan dapat dinilai tukarkan dengan uang dan dimanfaatkan yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu tanah, gedung, peralatan toko, dan mesin. Yang ketiga ada aset tak berwujud atau intangible fixed asset adalah sumber daya atau kekayaan yang memiliki hak kuasa tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya hak paten, hak dagang, merek dagang, dan hak sewa. Liabilitas. Liabilitas atau disebut utang adalah klaim pemberi pinjaman atau kreditor terhadap aset perusahaan kepada mereka, baik berupa pembayaran uang tunai ataupun penyerahan produk atau jasa di masa depan. Dalam akuntansi, liabilitas berbanding terbalik dengan aset. Hal ini karena liabilitas adalah kewajiban kepada pihak lain, sedangkan aset adalah sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan operasional. Selain itu, perubahan liabilitas juga bisa dianalisis melalui persamaan dasar akuntansi, di mana persamaannya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Ekuitas. Ekuitas atau juga disebut ekuitas pemilik adalah klaim pemilik aset atas perusahaan. Liabilitas biasanya diletakkan sebelum ekuitas dalam persamaan akuntansi untuk menunjukkan bahwa klaim kreditor harus dibayarkan sebelum klaim pemilik jika perusahaan dilikuidasi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban secara umum. Ekuitas dapat didefinisikan sebagai besaran hak dari pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Transaksi-transaksi yang dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi dapat dilihat sebagai berikut. Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sido Makmur dengan menyetorkan uang awal sebesar 800.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 200.000. Poin A, Ahmad membeli perlengkapan bengkel secara tunai sebesar 100.000. Poin B, membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000. Poin C, membeli perlengkapan bengkel sebesar 300.000 dan baru dibayarkan 100.000.
Untuk sisanya dibayarkan seminggu lagi. Poin D, mendapatkan pinjaman uang sebesar 500.000 dari Bank Mandiri. Poin E, Ahmad menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel sebesar 200.000. Poin F, Ahmad membayar sewa tempat sebesar 150.000. Poin G, membayar gaji karyawan bengkel sebesar 50.000. Poin H, diterima pendapatan atas jasa bengkel sebesar 100.000. Poin I, membayar utang pada transaksi C sebesar 100.000. Dan poin J, membayar angsuran kredit bank sebesar 200.000. Untuk tabel persamaan akuntansi dapat dilihat sebagai berikut. Tabel ini memuat transaksi-transaksi yang terdiri dari transaksi A sampai transaksi J. Setelah penyusunan daftar persamaan akuntansi, maka selanjutnya dapat dibuat laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas sebagai berikut. Pada slide berikut adalah laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi dari slide sebelumnya. Laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu disusun dengan mengutip semua pendapatan dan beban yang ada dalam daftar persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan dasar akuntansi dari slide sebelumnya, itu terdapat pendapatannya 2. Pendapatan jasa 2, sehingga di total menjadi 300.000, dan biaya beban. Biaya bebannya juga ada 2, yaitu beban gaji karyawan dan beban sewa tempat yang di total menjadi 200.000. Lalu ditemukan laba bersih dari pengurangan pendapatan jasa dan biaya beban, ditemukan 100.000. Pada slide berikutnya adalah laporan keuangan yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dapat disusun dengan mengutip saldo yang mempengaruhi perubahan modal perusahaan seperti PRIF, serta mengutip laba rugi dalam laporan laba rugi. Pada persamaan dasar akuntansi di slide sebelumnya, modal awal adalah 1 juta. Laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi sebesar 100.000 dijumlah dan mendapatkan hasil 1.100.000. Lalu dikurangi PRIF. PRIF 0. PRIF 0 karena Ahmad tidak mengeluarkan aset untuk kepentingan pribadi, sehingga didapatkan modal akhir yaitu 1.100.000. Neraca disusun dengan mengutip saldo total dari masing-masing akun. Letak saldo total ada pada baris terakhir pada setiap akun. Pada laporan neraca di sini, di bagian aktiva memuat kas 300.000, peralatan 200.000, perlengkapan 200.000, Bank Mandiri 500.000, piutang 600.000. Total pasifannya 1.800.000. Dalam bagian pasifa, utang usahanya 800.000, modal usaha 1 juta, dan total pasifannya 1.800.000. Langkah awal saat akan membuat cash flow adalah memastikan bahwa sudah memiliki 2 sumber data yang digunakan. Data tersebut yaitu laporan rugi laba periode berjalan, neraca periode yang sedang berjalan, dengan neraca periode tahun sebelumnya. Pada laporan arus kas di sini memuat penerimaan kas dari pelanggan 300.000, pembayaran kas dari pemasok dan karyawan, yaitu ada beban sewa tempat 150.000, beban gaji karyawan 50.000, dan totalnya 200.000. Kas yang dihasilkan operasi 100.000, pembayaran bunga tidak ada, pembayaran pajak penghasilan tidak ada, jadi arus kas bersih dari aktivitas bersih sebesar 100.000. Ada juga arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan kantor
sebesar 600.000 sehingga total keseluruhan mencapai 700.000.